Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Jadi pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang proses dan trade. Jadi pada proses dan trade ini adalah proses eh, di mana sebuah program berjalan dalam sistem operasi. Jadi di sini terdapat di dalam sistem operasi tersebut terdapat proses dan thread. Jadi pada sistem operasi tersebut itu di mana sebuah program itu akan dijalankan ketika sudah ready suatu program untuk dijalankan, kemudian eh, apabila selama program itu dijalankan atau diproses, jika ada interupsi atau mungkin ada suatu blok dari program tersebut, maka program itu akan dikembalikan kembali atau dimasukkan dalam daftar antrian atau waktu tunggu. Kemudian jika sebuah blok tersebut sudah selesai, maka program tersebut akan dijalankan kembali. Jadi setelah program itu dijalankan, maka akan eh, akan diselesaikan. Jadi ketika program sudah di-run, diproses, selesai proses, akan masuk ke dalam proses bahwa program tersebut sudah diselesaikan. Kemudian untuk eh, proses ini, adalah sebuah di dalam sebuah sistem informasi tersebut, eh, program yang ada dalam proses tersebut adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Jadi dalam suatu proses itu terdapat juga beberapa kode program, di mana kadangkala juga dikenal sebagai bagian dari beberapa bagian tulisan dari program yang dijalankan pada proses yang terjadi. Jadi proses juga dikategorikan juga sebagai aktivitas yang sedang terjadi juga. Kemudian sebagaimana yang digambarkan dalam nilai pada suatu program tersebut dijalankan, proses ini juga di didaftarkan atau masuk dalam daftar pada prosesor register dalam pengerjaannya. Jadi pada proses ini juga sebenarnya program tersebut itu juga bukanlah sebuah proses juga. Jadi dalam proses ini kenapa kita gabungkan dengan trade, itu di dalam proses ini juga terdapat itu trade. Jadi proses itu adalah eh, bukan terdapat beberapa thread di dalamnya. Jadi thread itu bagian dari proses. Jadi di sini maksudnya program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Itu suatu program adalah satu entitas pasif seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam sebuah disket atau sebuah berkas yang disimpan dalam sebuah media penyimpanan seperti flash disk atau hard disk. Jadi sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas yang aktif dengan sebuah program counter,
yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan, dan seperangkat sumber daya atau resource yang berkenaan dengan entitas yang aktif tersebut. Dan ini masuk ke dalam keadaan sebuah proses. Jadi dalam keadaan proses itu terdapat beberapa kategori di sini. Pertama itu ada new, yang kedua itu ada running, yang ketiga itu ada waiting, keempat itu ada ready, dan yang kelima itu ada terminate. Jadi pada beberapa proses yang dilakukan itu, keadaan proses itu dijalankan ada beberapa kategori di dalamnya. Jadi yang new itu adalah proses yang sedang dikerjakan atau dibuat. Jadi pada bagian new ini, proses itu yang akan dikerjakan atau yang sedang dibuat di sana. Kemudian setelah pada new ini selesai, maka masuk pada proses running. Jadi di running ini instruksinya sedang dikerjakan atau sebuah program sedang dikerjakan. Kemudian masuk yang ketiga itu ada waiting. Jadi yang waiting ini adalah proses sedang menunggu sejumlah program yang akan terjadi. Jadi di sini sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah sinyal itu terjadi di sini. Apakah program itu akan dijalankan atau masuk ke dalam daftar tunggu atau daftar antrian nantinya untuk dikerjakan. Kemudian ada ready. Jadi pada ready ini sebuah proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Jadi ini masih menunggu juga untuk sebuah program itu untuk dikerjakan. Kemudian yang terminate itu sebuah proses yang setelah selesai dilaksanakan atau sebuah proses tersebut sudah selesai dieksekusi. Ini masuk ke dalam proses kontrol blok. Di pada proses kontrol blok tersebut, tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCB atau proses kontrol blok. Juga disebut sebuah kontrol blok yang PCB ini itu berisikan bagian dari informasi yang berhubungan dengan proses yang lebih spesifik, seperti yang pertama itu di mana keadaan proses seperti new, ready, running, waiting, health, dan juga ada beberapa lagi, banyak juga di sana. Itu terdapat juga informasi-informasi yang berhubungan dengan proses kontrol blok ini. Dan yang kedua itu ada program counter. Di pada program counter ini mengidentifikasikan sebuah address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses program counter ini. Kemudian itu ada CPU register juga. Di dalam PCB, register itu bervariasi dalam jumlah dan jenisnya, tergantung pada rancangan komputernya. Register tersebut termasuk juga ada akumulatornya, index register, stack pointer, general purpose register, kemudian ditambah dengan kode informasi yang ada pada kondisi apapun.
Kemudian yang selanjutnya itu informasi manajemen memori. Jadi pada informasi manajemen memori ini yang terdapat dalam PCB ini, informasi ini termasuk dalam suatu informasi yang sebagai nilai dari dasar dan batas dari registernya. Kemudian itu selanjutnya informasi pencatatan. Di dalam PCB, informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan. Termasuk juga ada batas waktu juga, jumlah akun, kemudian jumlah job juga atau proses, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian informasi status I/O. Jadi pada informasi status I/O ini dalam PCB, informasi ini termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini. Dan ada juga daftar-daftar berkas yang sedang dibuka, dan ini pada gambar di samping ini dapat dilihat itu pointer state proses, itu informasi-informasi yang ada pada informasi status I/O ini. Kemudian kita masuk pada thread. Nah, jadi thread ini adalah bagian dari proses. Jadi dalam proses tersebut terdapat beberapa unit dari thread. Di dalam satu proses itu ada 3, 5 atau beberapa macam unit thread. Jadi selama eksekusi program dilaksanakan, itu thread itu berada dalam proses. Dia ada, misalnya contoh dalam satu proses ada 3 thread, atau dalam satu proses ada 1 thread. Dan juga thread ini adalah pengendali dari proses. Jadi cepat atau lambatnya suatu proses itu dikerjakan itu tergantung thread ini. Jadi apakah thread itu akan ada 1 buah atau 2 atau 3, itu semakin banyak thread itu semakin cepat proses yang akan dikerjakan. Kemudian pada thread ini juga mengerjakan program berat dan program ringan juga. Kemudian thread ini juga multitasking dalam pengerjaan. Jadi jika suatu pekerjaan dikerjakan, thread ini juga bisa mengerjakan program-program yang lain juga. Ini bentuk contoh dari diagram proses dan thread. Jadi di sini dapat kita lihat proses itu memiliki beberapa thread di sini. Kalau di sini ada threadnya 4 buah, 1, 2, 3, 4. Di dalam satu proses itu terdapat 4 thread yang sedang bekerja di sini. Nah, ini contoh dalam suatu sistem operasi kita dalam sebuah laptop pada task manajernya. Pada sebuah komputer terdapat task manager. Sini ada beberapa aplikasi yang sedang dikerjakan di sini. Jadi dalam aplikasi ini terdapat juga dalamnya terdapat proses apa saja yang dikerjakan, dan dalam proses tersebut terdapat beberapa thread yang sedang bekerja juga. Jadi di sini dapat kita lihat di sini mungkin yang memiliki komputer pada task manajernya dapat dilihat beberapa aplikasi yang sedang berjalan di sini.
Nah, jadi untuk melihat sebuah thread pada sebuah komputer itu kita menggunakan namanya aplikasi proses Explorer. Jadi pada aplikasi ini kita dapat melihat ini, pas kita lihat ini ada proses di sini kan, di proses ini ada beberapa proses yang sedang berjalan di sini. Jadi jika kita tekan ini salah satu dari proses ini, maka tampilannya dapat kita lihat yang di tengah ini. Jadi di tengah ini ada berbentuk kayak seperti properties gitu. Di properties ini ada ini thread. Pada bagian sudut atas kiri itu ada thread. Kemudian jika kita klik thread tersebut, maka akan terlihat ini pada menu thread ini. Jadi di thread ini ada ID-nya juga. Jadi ini ada banyak di sini thread yang sedang berjalan di sini dalam satu proses. Nah, jika thread-nya sedikit, maka proses tersebut akan lambat untuk dikerjakan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ini perbedaan dari single thread proses dan multi thread proses. Kalau single dapat kita ketahui itu single itu cuma satu. Jadi dalam suatu proses itu terdapat satu thread yang sedang berjalan. Dan yang multi thread itu dalam satu proses itu terdapat banyak thread yang sedang berjalan di sini. Di sini sangat berbeda untuk dari segi kecepatannya, sangat berbeda. Karena di multi thread itu banyak thread yang bisa berjalan, tapi pada single itu hanya satu. Jadi pada multi thread ini lebih cepat dalam proses sebuah program. Nah, jadi di sini dapat kita lihat itu bentuk thread itu seperti terlihat pada gambar. Jadi pada aplikasi tadi yang proses Explorer tadi, itu thread tersebut juga memiliki ID thread. Jadi maksudnya di sini ID thread sama kayak pada database. Database itu tiap tabelnya itu mempunyai primary key. Jadi pada thread juga memiliki itu namanya ID thread. Kemudian pada thread itu ada juga program counternya, himpunan register, dan juga ada stack juga di sana. Stack itu tumpukan. Di tumpukan itu maksudnya adalah tumpukan dari program-program yang akan dikerjakan oleh thread tersebut. Kemudian keuntungan dari thread ini, pertama itu tanggap atau responsif. Jadi selama proses dikerjakan dia lebih respon dalam pengerjaannya, juga lebih cepat dalam mengerjakan sebuah proses. Kemudian pembagian sumber dayanya lebih teratur. Jadi jika ada kekosongan dalam sebuah sumber daya tersebut, maka akan dibagi pada proses-proses yang belum dikerjakan. Kemudian ekonomis, kemudian pemberdayaan arsitektur atau di prosesornya lebih tertata dengan rapi. Jadi tidak ada di sini arsitektur atau multiprosesor yang nganggur. Jadi di thread ini akan membagi secara rata untuk agar sebuah proses itu dapat selesai dengan cepat. Kemudian model multi threading. Model many yang pertama itu ada model many to one, model one to one, dan model many to many. Jadi sama juga kayak database ya. Jadi ada juga model many to many, many to one, dan one to one. Sama juga kayak database juga ada model seperti ini juga.
Jadi model many to one itu adalah model di mana sebuah thread itu banyak thread itu mempunyai satu kernel. Dan model one to one itu satu thread itu satu kernel, dan model many to many itu banyak thread dan banyak kernel di sana. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada model many to one. Dapat kita lihat di sini ada 4 thread di sini. Jadi 4 thread ini akan fokus pada satu kernel di sini. Jadi di sini thread tersebut hanya memiliki satu kernel, sehingga proses di sini lebih cepat karena juga terdapat banyak thread yang mengerjakan proses tersebut. Kemudian model one to one. Ini satu thread satu kernel, satu thread satu kernel. Kemudian model many to many. Nah, di sini thread-nya ada 4, kemudian kernelnya ada 3. Tapi di sini thread-nya itu boleh bebas. Mau ke kernel yang mana, yang 1, 2, atau 3. Boleh bebas di sini. Mau yang fokus pada kernel yang mana, dia bebas mau milih di mana. Nah, di sini contoh dari multi threading ini itu ada web browser, ada web server di sini. Jadi pada web browser itu sebuah mungkin satu thread di mana menampilkan sebuah layar pada halamannya, kemudian yang thread yang lain mengambil data atau apa-apa yang berhubungan dengan halaman yang ada pada web tersebut. Kemudian pada web server, sini thread itu berfungsi untuk mengambil data-data yang ada pada web server tersebut, termasuk juga ada kayak apa namanya jQuery-nya, database-nya. Kemudian thread ini juga apa namanya juga melayani permintaan dari kliennya juga gitu. Jadi semua apapun yang resource yang ada pada web server itu akan dikerjakan secara bersama-sama oleh thread tersebut. Dan ini perbandingan dari proses dan thread. Kalau thread itu adalah bagian dari suatu proses. Di dalam satu proses terdapat juga beberapa atau banyak thread di sana. Kemudian tiap proses mempunyai informasi status dan sumber dayanya sendiri. Tapi berbeda dengan thread itu saling berbagi status dan sumber daya dengan thread yang lain. Jadi jika ada satu thread yang berhubungan sumber daya, maka thread yang lain akan membantu atau berbagi sumber daya tersebut. Kemudian proses memiliki alamat berbeda, tapi pada thread memiliki alamat yang sama. Apa demikian? Karena thread itu terdapat dalam sebuah proses. Kemudian pergantian thread lebih cepat dari proses. Dapat lebih cepat karena thread itu terdapat dalam satu proses. Jadi jika thread sudah selesai terlebih dahulu, maka selanjutnya proses yang akan selesai. Jadi kerja cepatnya proses tersebut tergantung dari thread dalam menyelesaikan sebuah proses yang sedang dieksekusinya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan tentang proses dan thread. Jika ada yang ingin bertanya terkait proses dan thread ini, silakan. Ada? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada